Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, yang saya hormati Ibu Miftah, Ibu Fasilitator. Jadi kali ini kita akan melakukan aksi yaitu sebagai coach dan coacher. Untuk sesi pertama ini saya sebagai coach dan Bu Miftah sebagai coacher. Untuk mengefisienkan waktu, kita memulai eh, kegiatan coaching ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya Bu Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak, Afwan agak kasih keras suara Pak. Kayak hujan deras di sini. Iya, sama juga di sini. Baik, kita mulai Bu Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Bu Miftah hari ini? Alhamdulillah Pak, seperti yang Bapak lihat saat ini, alhamdulillah sehat-sehat dan juga harus selalu semangat, Pak. Jadi Bu Miftah, saya sebagai kepala sekolah eh, saya ulangi ya Bu Miftah, saya sebagai kepala sekolah ingin bermaksud berdiskusi terkait dengan apa-apa sih yang menjadi masalah Ibu Miftah, karena saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Miftah eh, sedikit murung. Saya perhatikan ada rasa gelisah yang terjadi pada Ibu Miftah. Mungkin bisa dijelaskan Bu Miftah apa yang menjadi alasan kenapa akhir-akhir ini Bu Miftah merasa gelisah dalam mengajar. Baik, betul Pak. Seperti yang Bapak lihat dan juga saya merasa sangat senang karena alhamdulillah akhirnya bisa berdiskusi, punya waktu diskusi, diberi kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk berdiskusi. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini hasil capaian belajar siswa itu baik dari nilai ulangan hariannya, tugas-tugasnya, bahkan kemarin pelaksanaan MIT pun itu mulai menurun Pak. Hampir rata-rata setiap siswa menurun nilainya. Nah itu yang ingin saya diskusikan hari ini Pak. Nah, jadi menurut Bu Miftah karena ada sedikit kegelisahan Bu Miftah terkait dengan prestasi belajar dari anak-anak murid Bu Miftah. Mungkin bisa dijelaskan Bu Miftah apa sih yang menjadi tujuan pertemuan kita pada hari ini? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi tujuan saya ingin berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah itu saya ingin uh, mencari solusi bagaimana cara menangani masalah yang saya hadapi sekarang, yaitu di mata pelajaran yang saya pegang IPA itu banyak khususnya di kelas 9 Pak. Banyak sekali rata-rata siswa mengalami penurunan hasil belajar. Nah, itu yang ingin saya diskusikan karena itu yang saya pikirkan akhir-akhir ini Pak, untuk bagaimana cara menangani masalah yang saya hadapi ini. Iya betul. Jadi tentu pertemuan kita ini tentu harus ada tujuan yang ingin dicapai ya Bu Miftah. Ya, Menurut Bu betul Miftah Pak. ini terkait pertemuan kita ini, apakah rencana yang dibuat Bu Miftah ini sudah benar-benar matang? Jadi rencana saya sih Pak seperti saya ingin pertama ingin uh, mencari tahu apa saja sih yang membuat siswa saya itu menurun hasil belajarnya Pak, dan bagaimana cara saya bisa meningkatkan kembali hasil belajar siswa-siswa yang saya ajar ini Pak, khususnya kelas 9 ini. Oke, makasih Bu Miftah ya. Jawaban yang bagus luar biasa. Mudah-mudahan Bu Miftah dengan langkah itu akan menjadi motivasi buat Bu Miftah untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang saya ingin tahu ini Bu Miftah, apa sih kekuatan yang dimiliki Bu Miftah sekarang untuk mencapai tujuan itu?
Ya, jadi kalau untuk kekuatan sendiri sih Pak, menurut saya yang saya punya sekarang ini saya ingin membuat sesuatu inovasi yang bisa membuat prestasi hasil belajar siswa kembali meningkat. Jadi sebelumnya saya ingin mencari tahu terlebih dahulu Pak, apa sih yang membuat siswa-siswa ini rata-rata tidak mencapai hasil belajarnya atau menurun. Nah, setelah itu saya ingin menerapkan apa dari hasil pemetaan itu, apa yang ingin saya lakukan, seperti itu Pak. Nah, dari rencana itu tentu ada hambatan yang mungkin menghalangi Bu Miftah dalam meraih tujuan. Apakah hambatan-hambatan kira-kira yang bisa terjadi Bu Miftah? Ya, jadi kalau menurut saya sih Pak, hambatan-hambatan yang akan saya hadapi itu kemungkinan eh, dari rencana saya memberikan inovasi baru dalam pembelajaran itu kurang diterima oleh siswa karena banyak berbagai karakter siswa, baik ada yang minat belajarnya mungkin lebih ke pembelajaran seni tapi dia belajar IPA, mungkin seperti itu Pak hambatannya. Dan juga lingkungan belajar lingkungan keluarga siswa kemungkinan hambatannya juga. Itu yang saya Ya, rasa ya akan saya hadapi. jadi rencana awal ini misalnya tidak berjalan. Mungkin ada opsi cadangan lain Bu Miftah yang bisa menyelesaikan hambatan itu? Iya Pak, jadi dari opsi lain saya jika ada terjadi hambatan seperti itu, saya kembali lagi ke setiap siswa, saya ingin mendekati secara personal terlebih dahulu, apa apa yang disenangi siswa dan juga bagaimana lingkungan keluarganya. Kemungkinan saya akan lebih dekat lagi dan lebih cari tahu lagi faktor internal maupun eksternalnya siswa yang membuat siswa hasil belajarnya menurun. Itu Pak, kalau dari saya seperti itu untuk opsi kedua saya Pak. Wah, luar biasa Bu Miftah ya, semangatnya luar biasa. Kemudian yang saya ingin tahu Bu Miftah ini strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan itu strategi yang dalam bentuk seperti apa Ibu Miftah? Jadi untuk strateginya Pak, rencana setelah saya mengetahui bagaimana apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurun itu setelah saya mengetahui beberapa faktornya, saya akan membuat misalnya siswa yang minat belajarnya lebih ke seni, saya akan cover pembelajaran saya bisa memfasilitasi siswa yang suka seni dan juga saya akan mencoba berbagai model pembelajaran yang variatif dan juga saya akan bersikap lebih hangat kepada siswa karena mungkin ada siswa yang dipengaruhi oleh faktor psikologi keluarganya. Jadi itu untuk rencana saya Pak. Baik Bu Miftah, misalnya Bu Miftah ingin melaksanakan mengeksekusi yang rencana-rencana yang sudah dibuat dalam jangka waktu yang digunakan itu apakah waktu dekat atau waktu yang lama? Untuk waktunya itu saya akan mulai dalam pekan ini sih Pak, karena menurut saya ini sangat urgent, di mana siswa hasil belajar siswa itu harus terus meningkat dari hari ke hari. Jadi dalam waktu pekan ini saya akan mulai memetakan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhinya dan kemudian melaksanakan rancangan saya tadi Pak. Nah, setelah melakukan aksi ini, apakah Ibu Miftah sudah ada gambaran terkait dengan keberhasilan tujuan yang sudah dibuat Bu Miftah? Untuk gambaran saya saat ini Pak, saya optimis bisa mencapai tujuan saya bahwa dengan cara tadi setelah memetakan saya akan mencoba membuat berbagai media pembelajaran yang variatif
model pembelajaran yang variatif, yang memfasilitasi seluruh siswa dan sikap lebih personal dan hangat kepada siswa. Saya optimis bisa mencapainya, Pak. Insya Oke, Allah. baik, luar biasa ya Bu Miftah. Terus apa apa kira-kira yang membuat Bu Miftah optimis dan berkomitmen untuk bertahan dalam merencanakan tujuan itu? Dan siapa saja yang terlibat itu, Bu Miftah? Ya Pak, kalau dari saya yang membuat saya optimis dan yakin bahwa rencana saya ini bisa berhasil yaitu karena yang pertama murid-murid yang begitu sangat saya sayang sekali dan ingin melihat mereka selalu mencapai keberhasilan setiap harinya dan juga Bapak Kepala Sekolah juga dan rekan-rekan sejawat yang sangat memotivasi saya dan peka juga dengan kondisi saya saat ini. Jadi dari pendukung semua itu, insya Allah saya sangat yakin bisa menjalankannya komitmen ini, Pak. Ya, semoga ya Bu Miftah. Jadi, terus Ya, bagaimana Pak. tindak lanjut yang dilakukan Bu Miftah setelah coaching ini? Apa tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya setelah diskusi ini saya akan mulai merancang, memetakan tadi bagaimana kira-kira apa saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurun. Setelah itu saya membuat berbagai macam rancangan pembelajaran yang variatif. Mungkin kalau dari hasil pemetaan ada yang lebih suka ke minat bakat, saya akan membuat pembelajaran yang memenuhi memfasilitasi minat bakatnya siswa dan juga kalau misalnya ada faktor karena faktor psikologisnya siswa, saya akan terus mendekatinya secara personal dan juga melihat berkomunikasi dengan orang tuanya juga seperti itu, Pak. Oke, Bu Miftah, luar biasa. Bu Miftah berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu Miftah buat? Siap Pak, insya Allah saya akan terus berkomitmen bertanggung jawab atas rencana saya dan juga sambil terus mengevaluasinya Pak. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya Bu Miftah. Mungkin Iya cukup sekian Pak, ya Bu Miftah pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di lain kesempatan dan apa yang menjadi rencana Bu Miftah ini dalam mencapai tujuan bisa mengatasi kegelisahan yang dialami oleh Bu Miftah. Bu siap Miftah, Pak. terima kasih ya Bu Miftah Terima atas kasih banyak juga kesempatannya. Pak. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Insya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Ali siang hari ini? alhamdulillah luar biasa, Bu. Kabarnya sehat dan alhamdulillah bisa Alhamdulillah. melakukan aktivitas sehari-hari ini. Alhamdulillah Pak Ali. Pak Ali, seperti yang kita rencanakan kemarin, kita akan berdiskusi hari ini. Pak Ali, tahu apa tujuan yang akan kita diskusikan hari ini? Iya Bu, kebetulan saya ingin berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah Bu Miftah terkait dengan masalah saya ini di kelas itu pada sesi pembelajaran itu saya perhatikan beberapa hari ini anak-anak itu dalam mengikuti pelajaran yang saya laksanakan itu motivasi belajarnya itu berkurang dari hari-hari sebelumnya. Saya ingin berdiskusi kepada Ibu terkait dengan masalah saya ini terkait dengan motivasi belajar anak-anak itu yang semakin menurun. Jadi tujuan saya mengadakan pertemuan dengan Ibu ini adalah untuk menggali apa-apa sih yang menjadi permasalahan dan solusi yang relevan terkait dengan masalah motivasi belajar anak-anak ini. Baik,
Oke, Pak Ali, tadi Pak Ali mengatakan karena kurangnya atau menurunnya motivasi belajar siswanya yang Pak Ali ajar ya. Nah, Ibu mau tanya, kalau menurut Pak Ali, motivasi yang Pak Ali lihat, motivasi belajarnya siswa menurun itu terlihat dari segi mananya Pak Ali? Sehingga Pak Ali Misalnya ya terima kasih Bu, misalnya motivasi belajarnya itu, seperti pada saat, pembelajaran, perhatian anak-anak itu, murid-murid saya itu, sedikit, kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin saya sadari bahwa memang akhir-akhir ini saya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu ada sedikit kesibukan Bu Miftah. Kenapa? Karena saya juga mengikuti, guru penggerak. Nah, di situ banyak sekali tugas-tugasnya Bu Miftah. Jadi, perhatian saya, ke anak-anak itu mungkin anak-anak merasa itu bahwa, Pak Ali ini, kurang perhatian kepada mereka. Jadi, saya ingin, dalam membagi waktu itu bisa semaksimal mungkin Bu Miftah, karena ada banyak kegiatan yang saya ikuti pada akhir-akhir ini. Oke, baik Pak Ali. Masya Allah luar biasa sekali nih Pak Ali dari yang saya lihat juga dan yang Pak Ali katakan tadi itu Pak Ali tetap berusaha membangun motivasi siswa belajarnya ya. Oke Pak Ali, jadi Pak Ali tadi sudah punya rencana untuk diskusi hari ini, apakah Pak Ali sudah benar-benar mempunyai rencana yang matang ke depannya untuk memotivasi kembali belajar siswa? Iya, Bu Miftah, saya termotivasi sekali, dan mempunyai rencana yang, betul-betul matang agar anak-anak ini motivasi belajarnya itu kembali, tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Di mana, pada saat sebelumnya saya menggunakan, media atau mode pembelajaran yang monoton, mungkin anak-anak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran itu terkait dengan model, media pembelajarannya itu saja. Jadi saya mencoba menggunakan model-model yang lain, sesuai dengan apa sih yang menjadi minat anak-anak, karakter anak-anak dalam segi, mengikuti proses pembelajaran ini. Masya Allah. Jadi baik Pak Ali, tadi Pak Ali sudah mempunyai rencana yang matang dalam merencanakan meningkatkan motivasi belajar siswa ya Pak Ali. Iya siap Bu, ya. Ya. Nah, menurut Pak Ali dari skala 1 sampai 5 ini motivasi belajar siswa dari rancangan Pak Ali itu sudah sampai skala berapa? Sekarang itu rencana yang sudah saya buat itu Bu Ibu, saya sudah berada di level skala 4 dan mudah-mudahan setelah saya melaksanakan rencana aksi itu, saya bisa memaksimalkan dan berada di level 5, seperti itu Bu Mita. Oke, baik. Masya Allah sudah yakin Pak Ali di level 4 dan 5. Nah, dari keyakinannya tadi Pak Ali itu kira-kira apa kekuatan yang membuat Pak Ali yakin dengan skala seperti itu? Nah, kekuatan yang saya miliki itu saya, mmm, merencanakan dari hari-hari sebelumnya itu terkait dengan, model media yang akan saya gunakan, saya membuka referensi-referensi yang lain seperti di video pembelajaran YouTube, ataukah di referensi buku terkait dengan model-model apa sih yang bisa meningkatkan motivasi belajar itu. Jadi saya, yakin dan percaya bahwa, rencana ini akan bisa saya jalankan dan bisa menumbuhkan motivasi belajar anak-anak. Baik, Masya Allah. Luar biasa ya Pak Ali dengan keyakinan seperti itu. Semoga dimudahkan. Nah, dalam eh, perencanaan Pak Ali ini, jika ada hambatan, nah apa sih menurut Pak Ali nanti yang bisa jadi hambatan untuk mencapai rencananya Pak Ali ini?
Kalau hambatan-hambatannya misalnya, contoh ya Bu, Ibu, misalnya hambatannya saya menggunakan model, PBL misalnya, Problem Based Learning, ternyata, oh nggak cocok untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi kemudian dari segi situasi misalnya saya ingin menampilkan media media pembelajaran dengan menggunakan misalnya proyektor, tapi tiba-tiba mati lampu. Nah, itu hambatan-hambatan yang mungkin saya alami, Bu Miftah. Namun saya berusaha jikalau hambatan-hambatan itu ada, saya akan mengalihkan ke, solusi-solusi yang lain. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, betul Pak Alia, karena memang akhir-akhir ini sering mati lampu, pasti Iya, ada saja hambatan-hambatannya. iya. Dari hambatan-hambatan tersebut, rencananya Pak ada opsi lain tidak rencananya Pak Ali? Apa strategi yang untuk meminimalisir hambatan tersebut Pak Ali? Iya, Bu. Dari saya sudah katakan sebelumnya bahwa misalnya contoh hambatan tadi itu saya mau menerapkan atau menampilkan media pembelajaran yang berbasis elektronik misalnya, tapi tiba-tiba mati lampu. Jadi saya mempunyai opsi yang lain dengan menampilkan media yang nyata misalnya, yang nyata misalnya saya materi pembelajaran matematika misalnya saya dalam media itu media pembelajaran yang menggunakan media elektronik misalnya saya menampilkan kubus dengan bagian-bagiannya. Setelah ada hambatan itu yang terjadi itu ya saya persiapkan dengan kubus yang nyata sehingga anak-anak bisa melihat bahwa media pembelajaran itu memang ada dan bisa anak-anak membuat semangat anak-anak itu dalam belajar itu bisa meningkat. Mungkin seperti itu Bu, apa yang bisa saya alami dan eh, untuk mencari solusi-solusi yang lain terkait dengan hambatan yang akan terjadi. Oke, baik. Jadi luar biasa ya Pak Ali ya. Tadi Pak Ali sudah mempunyai rencana dan juga jika ada hambatannya Pak Ali sudah punya opsi lain, strategi lain. Baik, Pak Ali untuk rencana aksinya tadi kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Ali akan melaksanakan rencananya? Untuk waktu saya akan melaksanakan secepatnya Bu, karena di samping pertemuan ini Ibu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu, saya ingin langsung meng-action di kelas, karena kenapa motivasi belajar anak-anak itu penting dalam hal peningkatan apakah prestasi belajar ataukah minat belajar, jadi sangat berhubungan dengan apa yang menjadi keharusan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kalau misalnya motivasi belajar anak-anak itu rendah, tentu berimplikasi kepada prestasi belajar anak-anak di kelas. Tentu juga saya sebagai seorang guru merasa sedih kalau misalnya ada anak-anak saya yang karena motivasi belajarnya kurang sehingga prestasi belajarnya juga ikut menurun dari yang lalu, Bu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Pak Ali ini sudah penuh tanggung jawab sekali. Eh, Oke, jadi Pak Ali di eh, ujung sesi kita ini saya ingin bertanya kembali apakah eh, dari rencana ini apakah Pak Ali siap berkomitmen melaksanakannya dan dalam waktu yang sudah tadi Pak Ali tentukan? Iya, Bu, saya setelah pertemuan ini dengan Ibu, saya komitmen saya itu lebih bertambah lagi untuk melaksanakan itu. Pokoknya saya lebih bersemangat lagi supaya apa yang menjadi identifikasi masalah yang saya dapat di sini bisa terselesaikan dan saya berkomitmen tinggi dalam hal ini, Ibu. Baik, Pak Ali. Di ujung sesi ini, alhamdulillah kita sudah berdiskusi. Ibu mau tanya kembali, apa sih hasil dari percakapan yang kita diskusikan hari ini, Pak Ali? Menurut Pak Ali? Ya, menurut saya dari hasil percakapan ini saya bisa meluapkan
apa, harapan-harapan saya ke depannya, kemudian saya bisa mengambil pelajaran dari, ibu juga, saya bisa, melaksanakan, rencana saya dengan pertimbangan-pertimbangan dari ibu, dan kemudian mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, bisa terlaksana dan mencapai tujuan yang saya inginkan, Ibu. Baik, semangat ya Pak Ali, kita sudah di, akhir sesi, Iya, semoga Bu. Allah memudahkan kita dalam, segala urusan kita. Insya Allah kita bisa ketemu lagi pekan depan ya Pak Ali, berdiskusi kembali ya. Iya, Bu, dan saya akan, melaporkan apa yang menjadi peningkatan, apakah, anak-anak motivasinya meningkat setelah, saya melakukan rencana itu, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Ali ya. Terima kasih Pak Ali sudah mau berdiskusi. Oke, Ya, sehat-sehat selalu Bu. ya Pak Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam, Bu.